Oke. 1830 ini ada yang namanya kebijakan kultur Stelzon. Yang minuman tugasnya ya? Yang waktu ibu gak bisa hadir. Ya. Ini oleh siapa? Van den Bosch. Kenapa ada ini? Karena kas kosong. Kas negara kosong. Kenapa kas negara kosong? Karena tingginya biaya perang. Perang siapa? Belanda versus Belgia dan versus rakyat Indonesia. Saat itu perangnya mana aja? Baru 3. Ada Patimura, Imam Bonjol, dan Diponegoro. Dan di antara semua perang ini, perang inilah yang paling menghabiskan biaya besar. Karena Pangeran Diponegoro perang modern pertama di Indonesia. Kayak gimana sih? Moving. Jadi pindah-pindah, apa namanya, perang gerilya. Contoh kayak gini ya. Di sini Jogja. Ini di sini Gua Selarong. Gua Selarong tempat ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Ini Pangeran Diponegoro gini, dia pindah-pindah sampai di sini. Nah, Belanda setiap titik pernah Pangeran Diponegoro di tempat itu, dia bikin benteng. Kalau udah benteng pasti ada pasukannya, berarti bentengnya banyak dong. Iya. Sampai Diponegoro terbesar tertangkap dan dibuang. Oke. Maka aturannya kayak gini. Aturan. Tanah 1/5 yang ditanami. Ini pasti dipilih yang paling subur. Nanamnya apa aja? Kopi, teh, tebu, dan nila. Kenapa nggak rempah-rempah lagi? Karena posisinya negaranya sudah stabil, sudah aman. Jadi ini untuk pemasak kebutuhan orang-orang buat nongkrong. Ya. Sampai sini aman? Oke. Tanah bebas pajak. Tanah yang mana yang ini bebas pajak? 2. Bibit dan pupuk dikasih. Jika gagal panen, bukan kesalahan petani, nggak usah setor. Ya. Jika gagal panen, bukan kesalahan petani, tidak perlu setor. Kalau yang nggak punya tanah, jika tidak punya tanah, maka harus ikut kerja wajib. Selama berapa tahun? Selama hanya 60 hari. Ini bisa kerja di rumah majikannya, di buruh, pemerintahan, di kebun. Gratis, jadi bayar. Berarti Belanda dapat tenaga kerja gratis setiap sepanjang waktu dapat ya. Kebayang nggak kalau dia punya 10 orang tiap bulan? Berapa penghematannya? Maka hutang Belanda dari zaman untuk nyampe OC sampai perang ini itu bisa tertutup dengan 6 bulan tanam paksa. Tanam paksa itu 40 tahun, berarti Belanda punya keuntungan 39,5 tahun keuntungan tanam paksa. Jadi Belanda yang kali ini dibangun itu tidak terlepas dari hasil tanam paksa selama 40 tahun di Indonesia. Sampai sini. Pelaksanaannya kebalikan dari ini semua. Maka tanah yang ditanami ini kena pajak nggak? Tetap kena pajak. Bibit pupuk beli sendiri, gagal panen harus setor. Udah buat hasil terjadi bencana kelaparan. Karena orang nggak sebut lagi nama tanaman padi, sinuan atau impor.
semuanya full untuk tanaman ekspor. Ada terjadi bencana kelaparan di 3 desa di Grobogan, Demak, dan Banten. Ditambah lagi parahnya mumpul wajah wabah pes di Indonesia. Karena apa? Orang karena nggak sempat nanam itu, makanya nama lagi tikus. Kenapa tikus? Karena banyak gratis ya. Dan tikus sawah itu gede-gede ya, gede-gede kucing loh. Ayo di Bandung pernah nggak? Pernah. Makanya ada kota namanya Bale Endah. Di Bale Endah itu ada pintu gerbang yang mau masuk ke Bale Endah. Dayakolot. Dayakolot itu ada pintu gerbang yang masuk ke kota Bandung. Itu kalau orang yang udah sakit mau berobat di RSKS sekarang, itu tuh nggak bisa. Alasannya nunggu visa atau nunggu izin. Sebetulnya mereka di desa mati itu nggak boleh masuk ke Bandung. Kenapa nggak boleh masuk ke Bandung? Karena Bandung banyak tempat tinggal orang Eropa. Sampai di sini. 1870 lahirnya namanya politik liberal. Maka paham liberal di Belanda itu perlu waktu 70 tahun untuk berkembang. Dari politik liberal maka ini melahirkan politik pintu terbuka. Apa pintu terbuka? Maka Hindia Belanda dibuka untuk investor dengan perjanjian lebih ketat lagi. Jadi buka. Dari sini nanti melahirkan politik etis atau balas budi. Ini tokohnya Van de Venter. Nanti ada lagi namanya Edward Dawes Dekker, yang nama lainnya Multatuli. Nah, waktu zaman ini dikenal ada namanya istilah kultur prosenten. Biasanya bupati, kata ibunya bupati kalian. Hal itu adalah petani teh. Ibu akan target, nanti kamu harus sumbang tehnya 40 ton atau 5 ton. Ditarget. Ternyata ibu ngumpulin di luar targetnya pemerintah Belanda. Semakin banyak ibu ngumpulin, semakin dapat ibu ini semakin besar untuk prosesnya. Kalian tahu kerja MLM? MLM bukan malam, multi level marketing. MLM. Contoh, misalnya call MLM, misalnya ini 1 orang ngambil dapat 10 orang, dapat poinnya banyak. Ini nanti punya anak buah lagi, nanti ini juga poinnya juga dapat. Ini nanti punya anak buah lagi, ini tetap dapat juga bonusnya. Itu jaringan, namanya multi level marketing. Ini sama dengan mirip dengan kultur prosenten. Dan nanti kalau yang salah itu dan nanti ini kebiasaan kultur prosenten diprotes oleh Edward Dawes Dekker dalam bukunya Max Havelaar. Dia tulis, aneh ya, orang pribumi, penguasa pribumi meres rakyatnya sendiri dikasih buat orang asing. Akhirnya dia dipindahkan. Nanti dia punya cucu tinggi dia, namanya Eugene Francois Ernest Dawes Dekker atau nama lainnya Multatuli. Yang rumahnya Multatuli, nama lainnya Dr. Setiabudi. Yang rumahnya dihibahkan untuk pendidikan pribumi yang sekarang menjadi SMP dari Sakti Bandung. Rumahnya Dr. Setiabudi. Cucu tinggi. Kita baca semester depan. Sampai di sini. Halo semuanya. Kembali lagi. Politik etis ada 3. Ada edukasi,
irigasi dan emigrasi. Edu ini pendidikan, maka di pendidikan ini rakyat boleh sekolah. Emang dulu rakyat boleh sekolah? Enggak. Rakyat itu rata-rata sekolahnya di pesantren. Maka waktu zaman Belanda mah sekolahnya dibagi-bagi. Ada sekolah khusus bangsawan, khusus Menak, khusus Eropa, khusus orang Cina. Contoh, kalau di Bandung itu SMA Negeri 7 Bandung dan SMA Negeri 2 Bandung itu dulu gedungnya bekas sekolah Cina. Jadi nggak boleh berbau kalau Belanda itu. Ya. Ini sekolahnya berapa lama? 3 tahun. Hanya bisa calistu, baca, tulis, hitung. Nanti kalau udah lulus, dia akan kerja di pemerintahan atau di swasta. Maka ini menghasilkan tenaga terampil dan murah. Kenapa murah? Karena kamu pribumi. Walaupun kerjaannya sama. Contoh, juru tulis yang suka di gudang, yang ngedata barang-barang. Kalau juru tulisnya orang Belanda, itu bisa digaji 150 gulden. Tapi kalau juru tulisnya orang Indonesia, itu antara 15 atau antara 50. Dengan kerjaan yang sama. Oke. Irigasi bagus sih, ada pengairan. Tapi tradisinya pengairan ini khusus untuk orang kebun-kebun orang Eropa atau Belanda. Emigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Kemana aja sih? Ada ke Suriname dan ada ke Deli Serdang. Maka sejak ada ini muncul stratifikasi sosial yang baru, adanya golongan buruh dan pengusaha atau buruh dan majikan. Maka ini nanti keluar juga yang namanya kuli, ordonansi, dan punali undang-undang kuli. Contoh, kalau ada kuli laki-laki yang kabur di tahun itu, ketangkap lagi, hukumannya sih simpel ya, cuma digantung terbalik, jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tapi digantungnya di kebun tembakau. Tahun 1870, tahun 1930, harimau itu masih bisa jalan-jalan, harimau ya jalan-jalan ke Batavia. Kebayang 1870 di Deli Serdang, harimaunya masih banyak. Kalau cuma kemakan tangannya, biasanya suruh kerja lagi. Kalau misalnya kepalanya udah kemakan, berarti udah masuk kerja lagi. Gimana kerjanya Bu kalau dimakan? Iya, berarti udah meninggal. Tapi kan horor aja gitu ya. Iya. Mau dimana itu rasa itu yang diberikan. Karena kan dulu ada hukuman yang nanti dihapuskan oleh rakyat yang dihapus oleh rakyat namanya hukuman payback. Hukuman payback itu hukuman yang biasa di zaman Romawi Yunani. Jadi ngaduin orang dengan harimau lapar. Oh itu yang di Romania ya Bu? Hah? Yang di Romania yang gede bukan tuh apa nih? Iya. Pokoknya nanti mah biasanya bangsawannya dia di atas, terusnya di bawah. Biasanya bangsawan dan orang Eropa itu akan bertaruh. Siapa yang menang? Harimau atau orangnya? Kalian tahu Panjat Pinang? Ya. Itu sejarahnya sedih loh. Itu bukan orang Belanda kaya gabut. Kita gabut dibikin acara kayak kumpul duit. Beneran sesuatu hadiah. Dibikin rumah banyak itu tinggi banget. Dikasih orang pribumi. Dan mereka menikmati bagaimana orang pribumi sampai harus taruhan nyawa untuk mendapatkan barang-barang yang menurut mereka nggak penting. Kalau mati mereka lebih senang. Ya, kalau perempuannya kayak gimana hukumannya? Kalau perempuan ini sih paling cuma diikat aja di tiang rumah. Ya, di tiang rumah atasannya boleh, bawahnya boleh. Tapi itu bisa berhari-hari ya. Yang membuat tidak nyaman itu setiap pagi dan sore itu dimasukkan bubuk lada hitam atau bubuk lada putih di alat kemaluannya. Ya Bu? Dimasukkan bubuk lada hitam atau lada putih di alat kemaluannya. Biar apa?
Ya, iya. Panas. Biar kapok nggak kabur gitu ya. Oh gitu. Maaf, beda dong. Tahu nasi padang? Oh yang nasi. Kalau dibungkus, nasi Banyak. padang Aku tahu sejarahnya bu. Tahu kenapa? Karena gini zaman dahulu di TikTok ya bu, di TikTok. Zaman dahulu, kenapa orang-orang kalau beli nasi padang itu beda dengan nasi padang kalau makan di sini bawa pulang. Karena kalau dibawa pulang itu biasanya dulu itu murah gara-gara satu gitu itu bisa buat 2 orang atau 3 orang dulu. Anak sama ini anak dulu yang banyak makan nasi padang 2 orang kurang kuli. Makanya bilangnya kuli. Yes. Kuli itu apa ya? Kita tambahkan sedikit ya. Kuli jangan. Orang Eropa kalau belanja, kalau kopi itu pasti bawa kulinya. Kuli itu tekannya, bawa belanja. Kuli itu nggak boleh masuk restoran karena mengganggu pemandangan. Maka dibungkusin sama nasi. Maka nasi padang itu nasinya banyak, lauknya satu. Karena yang makan itu orang itu butuh kalorinya lebih banyak. Kalau makan di restoran nasi padang itu nasinya sedikit, lauknya banyak. Karena bangsawan duitnya banyak, atau orang Eropa duitnya banyak, bisa beli lauk yang mahal. Yes. Beres. Betul. Any question? To be honest, please no more. Ibu ngantuk tidak siang ini tidak ngantuk sudah ngopi ibu tidak ngopi nah salah namanya cau